Sidang kasus dugaan mega korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo masih terus bergulir. Rabu 27 September 2023, JPU menghadirkan saksi mahkota mantan Menkominfo Johnny G. Plate, mantan Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif, dan Yohan Suryanto selaku tenaga ahli UDEF UI. Untuk terdakwa Irwan Hermawan, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Mukti Ali. Dalam persidangan tersebut, saksi mahkota Anang Ahmad Latif mengungkap alasan Johnny Plate minta setoran 500 juta rupiah setiap bulan. Pada saat itu saya menyampaikan setelah adanya permintaan Pak Johnny Plate, pada saat itu Pak Johnny Plate bilang, "Nang, ini anak-anak butuh biaya tambahan untuk kerja kerasnya beliau." Ya, jadi saya meyakini pada saat itu untuk kebutuhan tim pendukungnya beliau. Berdasarkan permintaan tersebut, Anang kemudian meminta bantuan Irwan Hermawan untuk dicarikan solusi atas pengadaan uang 500 juta rupiah tersebut. Anang mengaku tak segan meminta bantuan kepada Irwan Hermawan lantaran keduanya sudah mengenal satu sama lain sejak duduk di bangku sekolah. Pada saat itu saya datangi Pak Irwan, ini ada permintaan Pak Menteri, lu cari solusinya deh. Ya, lu cari solusinya pada saat itu. Namun Anang mengaku tidak tahu dari mana asal-muasal sumber dana yang didapatkan Irwan Hermawan untuk bisa mengabulkan permintaan sang mantan menteri Johnny G. Plate. Dan waktu itu dia bisa menyediakan 500 juta per bulan. Apakah saudara bertanya kepada dia dari mana uang? Saya tidak tanya. Saya tidak tahu bahwa itu sudah berjalan atau tidak. Disebut meminta setoran 500 juta rupiah per bulan, Johnny G. Plate yang juga duduk sebagai saksi membantah hal tersebut. Menurut Johnny, ia tidak pernah menyebutkan nominal 500 juta rupiah, melainkan hanya meminta tambahan honorarium untuk timnya kepada Anang Ahmad Latif selaku Dirut Bakti saat itu. Permintaan uang tadi? Ya, Yang Mulia, jadi saya membantah Yang Mulia. Bukan masalah membantah. Ya, Gini, nanti iya, ingin saya ya. sampaikan Yang Mulia bahwa saya tidak pernah meminta angka 500 juta. Ya, itu satu. Yang kedua, saat itu saudari Happy, saksi Happy yang adalah tata usaha di kantor saya menyampaikan bahwa Happy dan kawannya membutuhkan tambahan honorarium. Nah, untuk itu saya waktu itu bertanya dari mana ini sumber tambahan honorarium untuk ASN. Nah, terpikir untuk menghubungi Pak Anang dan besarnya pun dibicarakan dengan Happy, tidak dengan saya. Baik, kembali ke Pak Anang, saksi. Saudara Anang, angka 500 juta, Ya. Kemudian yang saudara minta bantuan ke terdakwa Irwan itu, siapa yang menyebutkan angka itu? Pak Menteri. Dalam kesaksian lain, Johnny G. Plate juga membantah telah menerima uang dan sejumlah fasilitas dari terdakwa Galumbang Menak Simanjuntak. Johnny menyebut selama ini dirinya lah yang justru telah dimanfaatkan oleh para pemenang tender. Apakah saudara saksi pernah tidak mendapat fasilitas Dari siapa Yang Mulia? terdakwa Galumbang ya melalui Benyamin Surah? Tidak pernah. Sejumlah uang Saya tidak pernah menerima uang dari Pak Galumbang. saya ingat Pak saudara Galumbang. kan? Iya. Apakah saudara pernah tidak mendapat fasilitas? Saya tidak mendapat fasilitas, bahkan mungkin fasilitas saya yang justru dimanfaatkan karena dalam bermain golf saya sebagai member di tempat golf itu. Telah berjalan selama 3 bulan sejak sidang perdana digelar pada 4 Juli 2023 lalu. Setidaknya sudah ada 5 orang saksi yang kini statusnya berubah menjadi tersangka. Sebelumnya pada 20 September 2023, Kejaksaan Agung menetapkan Walbertus Natalius Wisang, tenaga ahli Kemenkominfo sebagai tersangka ke-12 dalam kasus mega korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Walbertus dijemput paksa oleh tim penyidik Jampitsus usai bersaksi dalam sidang kasus korupsi BTS 4G dengan terdakwa Johnny G. Plate. WNW yang diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 21 atau pasal 22 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
yaitu memberikan keterangan tidak benar dan mencabut secara tidak sah keterangan di persidangan. Sebelumnya 11 September 2023 lalu, Kejaksaan Agung juga telah menetapkan 3 tersangka baru dalam kasus dugaan megakorupsi BTS 4G Bakti Kominfo, yakni Jemi Suciawan yang merupakan Dirut PT Sunshine, Muhammad Feryandi Mirza, Kepala Divisi Last Mile dan Bahalul Bakti Kominfo, dan Elvano Hatorangan, pejabat pembuat komitmen Bakti Kominfo. Ketiganya ditetapkan menjadi tersangka, hasil evaluasi dari pemeriksaan ketiganya saat menjadi saksi di persidangan. Hadirnya para saksi mahkota dalam persidangan perkara kasus megakorupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo membuktikan bahwa semua orang yang terlibat proyek ini saling menyerang untuk mencari keselamatan dari kursi pesakitan. Siapa saja para penerima uang haram telah disebutkan, bagaimana modus perampokan uang rakyat juga telah dijelaskan. Pertanyaannya, akankah mereka semua yang terlibat akan melenggang bebas atau duduk di kursi terdakwa? Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.